Sejauh ini, kita sudah mempelajari 3 konsep penting. Pertama, campuran liquid pada bejana tertutup. Jika dijaga pada suatu temperatur, maka pada suatu saat campuran akan mencapai kesetimbangan dinamis gas cair atau vapor liquid dynamic equilibrium. Kedua, jika campuran liquid ini kemudian dinaikkan temperaturnya, yang mana temperatur tersebut berada di antara kurva bubble dan kurva dew, maka campuran ini akan tiba di daerah dua fasa, yaitu fasa gas dan fasa cair. Posisi temperatur ini akan menentukan seperti apa komposisi fasa gas dan fasa cair. Ketiga, kurva bubble dew point yang dibangun menggunakan kombinasi persamaan Antoine, hukum Raoult, dan hukum Dalton ini hanya berlaku untuk satu tekanan saja. Sehingga jika ingin mengetahui profil temperatur bubble dan dew suatu campuran pada tekanan yang berbeda, maka diagram bubble dan dew point harus dibuat ulang. Pada video ini, kita akan mulai membahas teknologi distilasi paling sederhana untuk memisahkan komponen-komponen yang terdapat di campuran liquid miscible, yaitu flash distillation. Proses flash distillation ini sering digunakan sebagai proses awalan sebelum proses distilasi bertingkat untuk mengurangi beban energi di kolom distilasi. Sebelum membahas teknologi ini lebih dalam, hal pertama yang perlu diingat adalah agar proses pemisahan komponen-komponen di suatu campuran liquid dapat terjadi, apapun jenis teknologi yang digunakan, campuran tersebut harus berada pada kondisi tidak setimbang, yang dalam hal ini ditandai dengan adanya dua fasa yang dapat dibedakan secara kasat mata. Perancangan proses pemisahan suatu campuran liquid miscible, baik menggunakan flash distillation atau distilasi yang lebih kompleks, selalu diawali dengan menemukan posisi temperatur yang terbaik di antara kurva temperatur bubble dan dew, sehingga komposisi tiap komponen di fasa gas dan fasa cair sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya begini, jika campuran benzen toluen 40-60% pada tekanan 1 atmosfer dinaikkan temperaturnya hingga 100 Celcius, maka pada fasa gas akan terdapat benzen dengan fraksi mol 0,47 dan toluen 0,53, sementara di fasa cair akan terdapat benzen dengan fraksi mol 0,26 dan toluen 0,74. Jika ternyata kita tidak puas dengan hasil ini, di mana kita menginginkan lebih sedikit benzen di fasa cair, misalnya 0,23, maka untuk itu temperatur campuran harus dinaikkan menjadi 101 Celcius. Ini adalah diagram alir untuk rangkaian proses flash distillation. Terdapat 3 unit utama, yaitu heater, pressure reducing valve, dan flash drum. Misalnya feed yang kita gunakan adalah campuran benzen toluen equimolar pada 25 Celcius dan 1 atmosfer. Pertama, feed dipanaskan di heater sehingga tercapai temperatur bubble campuran di 1 atmosfer, yaitu 92,2 derajat Celcius. Pada kondisi ini belum terbentuk dua fasa yang jelas. Kita bisa saja memanaskan feed ini di heater hingga tercapai temperatur yang menghasilkan dua fasa. Namun kita menghindari adanya perubahan fasa di heater karena itu artinya heater harus didesain lebih besar untuk mengakomodir penambahan volume akibat adanya gas yang terbentuk dari pemanasan. Pembentukan fasa gas dialihkan ke pressure reducing valve setelah heater. Ketika campuran yang sudah di temperatur bubble ini memasuki pressure reducing valve, cairan akan menemui serangkaian hambatan yang membuat cairan mengalami penurunan tekanan. Misalnya valve ini diatur sedemikian rupa sehingga setelah melewati valve, tekanan campuran akan turun menjadi 0,92 atm. Karena 92,2 derajat Celcius adalah temperatur bubble campuran benzen equimolar pada 1 atm, ketika tekanannya menjadi 0,92 atm, sementara temperaturnya tetap di 92,2 derajat Celcius, maka setelah meninggalkan valve, campuran ini sudah tiba di daerah dua fasa. Saat memasuki flash drum, karena efek gravitasi, liquid yang lebih berat akan jatuh sementara gas akan naik. Maka terjadilah pemisahan antara fasa gas dan cairan dengan fraksi mol masing-masing komponen dapat diketahui dengan membaca diagram bubble dew point temperatur. Untuk mengetahui fraksi mol benzen dan toluen di fasa gas dan cair setelah keluar dari valve tersebut dengan menggunakan diagram bubble dew point, tentu kita harus terlebih dahulu membuat diagram ini untuk tekanan 0,92 atm. Karena penurunan tekanan campuran sangat kecil, maka diasumsikan temperatur campuran setelah keluar dari valve tetap di 92,2 derajat Celcius.
Jika ingin lebih akurat, temperatur campuran setelah meninggalkan valve dapat dihitung dengan persamaan gas ideal atau menggunakan bantuan software simulasi. Dari diagram bubble dew point pada 0,92 atm dapat dilihat bahwa pada temperatur 92,2 derajat Celcius, di fasa cair terdapat benzen dengan fraksi mol 0,42 dan toluen 0,58. Sedangkan di fasa gas terdapat benzen dengan fraksi mol 0,64 dan toluen 0,36. Data fraksi mol ini dapat kita gunakan untuk mengetahui berapa laju alir produk vapor dan laju alir produk liquid. Untuk ini kita harus menggunakan persamaan neraca massa. Pertama, tuliskan neraca massa total seperti ini. Kemudian, turunkan neraca massa total ini untuk menjadi neraca massa salah satu komponen, misalnya benzen. Sederhanakan neraca massa komponen ini hingga didapat ekspresi untuk menghitung nilai L atau laju alir produk liquid. Kemudian, masukkan nilai YV benzen yaitu 0,64 dan XL benzen yaitu 0,42 ke dalam persamaan ini. Misalkan laju alir feed F adalah 100 mol per detik, maka dari penyelesaian persamaan ini akan diperoleh nilai L sebesar 63,6 mol per detik. Kita juga dapat menyelesaikan neraca massa flash distillation tanpa bantuan diagram bubble dew point temperatur. Misalkan masih dengan umpan campuran yang sama dengan sebelumnya, yaitu benzen toluen ekimolar pada 1 atm. Diketahui tekanan operasi flash drum ini adalah 0,92 atm atau 700 mm Hg, yang artinya keluaran dari valve ini juga akan bertekanan 700 mm Hg. Berapa temperatur pemanasan yang tepat agar dari proses flash distillation ini dapat dihasilkan produk vapor dengan laju alir 40 mol per detik, dan bagaimana komposisi di masing-masing fasa gas dan cair? Sama seperti sebelumnya, pertama, tuliskan neraca massa total seperti ini. Kemudian, turunkan neraca massa total ini untuk menjadi neraca massa komponen. Kemudian, tulis persamaan hukum Raoult dan hukum Dalton untuk benzen. Lalu, sederhanakan dua persamaan ini hingga didapat ekspresi untuk menghitung nilai XL atau fraksi mol benzen di fasa cair. Setelah itu, substitusi persamaan XL ke dalam persamaan YV hingga didapat bentuk akhir persamaan seperti ini. Persamaan ini jika diselesaikan dengan cara manual akan membutuhkan beberapa kali trial untuk akhirnya memperoleh nilai temperatur yang tepat. Oleh karena itu, mari kembali kita gunakan tool Goalseek untuk dapat menghemat waktu. Step pertama, buat layout simulasi seperti ini. Kemudian, pada sel temperatur, isikan sembarang angka, misalnya 30 Celcius. Pada sel tekanan total, yang kita isikan adalah 700 mm Hg, bukan 760, karena kondisi dua fasa yang ingin dihasilkan adalah pada saat campuran telah keluar dari valve, di mana tekanannya di sini adalah 700 mm Hg. Lalu pada kolom ZF, yaitu komposisi komponen di feed, isikan 0,5 baik untuk benzen dan toluen. Tuliskan juga untuk benzen dan toluen formula untuk tekanan uap murni dengan merujuk pada sel temperatur. Setelah itu, isikan formula YV sesuai dengan persamaan yang telah diturunkan sebelumnya. Sementara untuk XL, tulis formula hukum Raoult dengan merujuk pada sel YV, tekanan uap murni, dan tekanan total. Setelah semua sel selesai diisi, buat formula untuk menjumlahkan nilai YV dan XL. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai total YV tidak sama dengan 1. Nilai total YV harus sama dengan 1 karena total fraksi mol komponen yang menyusun fasa gas harus sama dengan 1. Begitu juga dengan nilai total XL. Berarti simulasi ini belum soft atau persamaannya belum converge. Maka kemudian mari kita gunakan tool Goalseek untuk menyelesaikan simulasi ini. Di bagian set cell, isikan dengan sel YV. Untuk to value, isi dengan angka 1, dan bagian by changing cell, isikan dengan sel temperatur. Lalu klik OK. Kita lihat bahwa sekarang total nilai YV sudah sama dengan 1, dan total XL juga otomatis mengikuti sama dengan 1, di mana temperatur yang terhitung adalah sebesar 92,05 derajat Celcius. Baiklah, dengan penjelasan-penjelasan tersebut sudah bertambah satu lagi konsep yang telah kita pelajari, yaitu tentang flash distillation dan bagaimana menentukan temperatur umpan flash distillation yang tepat agar dihasilkan persentase fasa gas dan cair sesuai dengan yang diinginkan.
Prosedur di atas dapat dibolak-balik bergantung pada variabel apa yang diketahui dan yang ingin diketahui. Berarti setelah ini kita sudah siap untuk melangkah ke konsep selanjutnya yang lebih kompleks, yaitu tentang distilasi bertingkat. Pada video berikutnya, sebagai bagian dari pembahasan tentang proses distilasi bertingkat, kita juga akan mempelajari aplikasi persamaan Antoine, hukum Raoult, dan hukum Dalton untuk menentukan temperatur bubble dan dew untuk campuran yang berisi lebih dari 2 komponen.